Halo, salam jumpa dengan kami, para pendamping sekami, Paroki Santo Laurentius Brindisi, Jalan Sibolga, Pematang Siantar. Dengan saya, Neliana Sitangga. Dengan saya, Salibora Teresia Marbun. Dengan saya, Anesia Togatoro. Dengan saya, Lasma Tambunan. Suster Yohanita. Dengan saya, Modesta Boru Sitohang. Dengan saya, Vera Naibaho. Dengan saya, Rizka Sumarmata. Dan dengan Ibu Nurmani Manalu. Hai. Halo. Sekami. Siap. Misioner. So pasti. Misionaris cilik. Siapa takut? Children helping children. Why not? Doa, derma, kurban, kesaksian. Yes, so pasti. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Ameldina Sitorus. Sartika Silalagi. Crescentia Graha. Melani Gita Sinabuta. Devi Sinaga. Vincentia Angel Nenggolan. Lopina Rosa Marbun. Itan Vincentia Sitohang. Teresia Cindi Sitinja. Dewi Silitomo. Perawati Panjaitan. Melvina Batubara. Grace Turnip. Maria Natalia Napitupulu. Terima kasih. Hello. Hai. Halo. Ya, kembali lagi di Minggu Gembira edisi hari Minggu biasa yang ke-27 dengan tema perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Nah, adik-adik sekami yang di rumah masih tetap bersemangat kan? Bergembira kan? Bersukacita kan, Kak? Nah, adik-adik sekami, kita akan mengikuti Minggu Gembira kita hari ini. Semoga adik-adik tetap semangat, bergembira dan bersukacita. Nah, adik-adik sekami, kakak-kakakmu di sini berada di Paroki Santo Laurentius Brindisi. Dan di sini kakak-kakakmu mengajak adik-adik untuk bersukacita, bergembira dan bersemangat mengikuti Minggu Gembira hari ini. Adik-adik masih ingat gak yel-yel kita? Masih ingat Kak? Oke, mari kita ucapkan bersama-sama yel-yel sekami kita. Sekami siap. Misioner so pasti. Misionaris cilik siapa takut. Children helping children, why not? Doa, derma, kurban, kesaksian, yes so pasti. Nah adik-adik sekami, mari kita menyiapkan hati kita untuk mengikuti Minggu Gembira hari ini. Yang hitam dan kuat dalam iman.
Aku ada 2, 5 jarinya. Kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Demi nama Bapa, Demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami kembali bisa mengikuti ibadah walau dari rumah. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu melindungi kami sampai akhir ibadah kami ini selesai. Terima kasih ya Bapa. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut karangan Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap yang lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan
buah kerajaan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik anak-anak kami, tadi sudah kita dengarkan Injil Tuhan hari ini tentang perumpamaan penggarap kebun anggur. Nah, Ibu akan menjelaskan siapa itu yang dimaksud dengan penggarap-penggarap kebun tersebut dan siapa yang mempunyai kebun tersebut. Nah, yang mempunyai kebun itu adalah Tuhan sendiri. Dan penggarap-penggarap itu adalah kita. Dan anak yang dimaksud sebagai ahli waris di situ adalah putranya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau kita cermati tadi di dalam bacaan itu terdapat karakter atau perbuatan atau tindakan yang tidak terpuji. Para penggarap anggur itu, mereka itu berusaha untuk merampas harta tuannya. Mereka berusaha dengan cara melenyapkan yang punya kebun tersebut. Nah, anak-anak kami, yang perlu Ibu sampaikan di sini, lewat bacaan ini sesungguhnya kita harus mampu bersyukur. Nah, kenapa anak-anak kita bersyukur? Karena Tuhan itu sangat baik. Di mana bukti kebaikan Tuhan itu? Itu tadi telah diberikan kepada kita kebun. Nah, kebun itulah ini, dunia ini. Dunia ini telah diberikan Tuhan kepada kita. Maka seharusnya apa yang kita lakukan terhadap dunia ini? Nah, kiranya kita harus menjaganya, merawatnya. Tidak hanya dunia ini yang diberikan, tapi firman Tuhan juga. Firman Tuhan ini juga harus kita laksanakan. Firman Tuhan ini juga harus kita jaga dengan baik. Harus kita laksanakan apa yang dikehendaki Tuhan dari kita. Anak-anak kami, bersyukur itu bisa dilakukan dengan berbagai banyak cara. Tentu yang positif ya. Contohnya bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah kita terima dengan kita semakin menjadi anak yang baik, anak yang jujur, tidak gampang emosi, tidak pendendam, tapi penuh dengan kasih, penuh dengan cinta, mau berbagi dengan teman. Ketika bermain dengan teman, kita tampil sebagai sahabat yang baik, tidak egois, maunya menang sendiri, itu tidak bagus. Harus mampu mengalah. Itu yang diminta Yesus dari kita. Nah, kita menjadi anak yang baik kalau kita mampu bertanggung jawab menjaga apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Nah, sekarang anak-anak kami, tanggung jawabmu sekarang itu posisinya adalah sebagai anak, di rumah sebagai anak, di sekolah sebagai murid. Nah, bagaimana kamu sebagai murid yang saat ini tidak ketemu dengan guru di sekolah? Nah, hendaknya kamu bertanggung jawab dengan tugas-tugas semua apa yang diberikan oleh gurumu. Nah, itulah yang disebut adalah kamu sudah mampu bersyukur. Bersyukur dengan cara melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Ya kan anak-anak? Tetap rajin di rumah, jangan malas, buka pelajaran yang diberikan oleh gurumu dan kerjakan. Yang kemudian selanjutnya, posisimu sebagai anak di rumah, hormat kepada orang tua, mau membantu orang tua. Demikian juga dengan kamu yang mempunyai kakak atau adik, hendaknya harus saling menyayangi, saling mencintai. Nah, inilah yang diharapkan Tuhan kepada kita sebagai anak-anaknya. Kita harus mampu menghasilkan buah-buah yang baik. Buah yang baik itu adalah segala sesuatu perbuatan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hendaknya kita boleh menjadi berkat bagi orang, bagi semua orang, bahkan bagi alam sekitar kita. Demikian anak-anak kami, selamat menjalankan apa yang difirmankan Tuhan kepada kita hari ini. Mari kita berbuat yang lebih baik lagi, oke? Salam kasih dalam Kristus. Amin. Mari
marilah kita sama-sama menyampaikan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Anak-anak yang baik, marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Semua lipat tangan yang baik, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Tuhan Yesus, di sini kami anak-anak-Mu berkumpul untuk menyampaikan permohonan-permohonan kami. Bagi pemimpin negara dan pemimpin gereja, ya Tuhan, berikanlah kebijaksanaan kepada pemimpin negara dan pemimpin gereja kami, supaya mereka bijaksana dalam memimpin negara dan gereja kami ini. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang sakit, ya Bapa, kiranya Engkau berkatilah orang-orang yang sakit, dan Engkau berkati juga obat-obat yang diminumnya, dan kiranya Engkau berkati juga orang-orang yang merawat mereka. Amin. Kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua dan pendamping sekami, ya Tuhan, berkatilah para orang tua dan pendamping sekami, agar senantiasa mendampingi anak-anak untuk lebih dan untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu, walaupun dalam masa corona ini tidak bisa kumpul bersama untuk mengikuti ibadah di gereja, di rumah-Mu yang suci. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para sekami, ya Bapa, berkatilah para sekami agar mereka semangat dimanapun mereka berada untuk berdoa dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, permohonan-permohonan anak-Mu. Semoga Engkau dapat mengabulkannya. Untuk menyatukan segala doa permohonan kita, marilah kita satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
sekami yang baik, sekarang kita lanjutkan kegiatan kita, acara kita yaitu kegiatan kreativitas. Apa kreativitas kita minggu ini? Yaitu membuat tangan berdoa. Kalau kita berdoa kan menggunakan tangan. Apa itu tangan berdoa? Nah, seperti ini. Sebelumnya kita persiapkan alat dan bahan. Alat-alatnya ini. Yang pertama, tara, lem kertas, pensil warna, ballpoint boleh, spidol, gunting. Nah, kemudian kertas HPS boleh legal, boleh A4, boleh letter, atau boleh buku tulis yang polos. Langkah yang pertama, anak-anak yang baik, kamu letakkan tangan kirinya diletakkan di atas kertas, jari yang empat mendekat, jari jempolnya agak jauh. Kemudian kita lukis seturut jari masing-masing, ya. Diikuti saja, diikuti jarinya. Oke, dimulai dari jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk. Mau selesai, jari jempol. Selesai. Yes, selesai. Inilah dia bentuk tangannya. Kemudian tangan ini kita gunting. Anak-anak yang baik mengguntingnya tidak usah persis di garis ya, di luar garis sedikit kita gunting. Guntingnya dengan perlahan-lahan dan dengan sepenuh hati supaya jangan tergunting tangannya. Kalau tergunting tangannya kan sakit, nanti berdarah. Nah, kita ikuti, gunting dia terus, digunting ya, guntingnya boleh lebih bagus dia kalau guntingnya itu jangan yang tumpul ya, guntingnya tajam supaya dia lancar. Tapi hati-hati tangan anak-anak jangan sampai kena ya. Nah, kita gunting terus, kita gunting ya sedikit lagi ya. Nah, sekarang kita sudah punya dua tangan. Nah, yang di atas tadi, yang gambar yang di atas ini kita buat kamarnya. Boleh jendelanya, maksud ibu jendelanya bisa 2, bisa 1, bisa 3. Makin banyak jendelanya makin kecil kan. Nah, untuk ini saat ini ibu buat 1, nanti anak-anak sekami coba 2. Nah, di sini dibuat jendelanya. Ya. Nah, jendelanya kita buka. Bagaimana cara membuka jendelanya? Yuk kita buka dengan kita gunting. Tapi kita gunting sisi yang sebelah kiri, nanti jangan tergunting ya. Oke, kita gunting. Gunting dia perlahan-lahan. Belum dapat, buat lagi begini dia supaya dapat. Oke, kita gunting perlahan-lahan dia. Oke, gunting. Ingat, sebelah kiri tidak usah digunting, nanti jendelanya terlepas kan. Coba lihat jendela di rumah kan, kalau dibuka kan bukan semuanya terbuka kan, ada yang satu yang kena ensel. Jadi ini yang tidak kita buka itu yang sebelah kiri. Oke, nah ini dia. Ingat, yang sebelah kiri nah, tidak usah gunting. Oke.
begini dia, jendelanya sudah terbuka. Kemudian tangan yang satu lagi kita beri lem. Kita lem. Pastikan ya lem anak-anak yang baik itu masih ada. Jangan sampai kosong, nanti nggak lengket dia kalau lemnya tidak ada. Kita buat lemnya. Kita buat. Nah, kita tempelkan. Oke, kita tempelkan. Oke. Nah, jadilah ini tangan berdoa. Nah, jadi kalau anak-anak yang baik, ini jendelanya, ini tangan berdoa. Contoh, untuk tangan berdoa yang satu ini, Ibu akan mau buat, ini khusus tangan berdoa Salam Maria. Jadi, kita buat di sini judulnya Salam Maria. Doa, kita buat ya. Doa Salam Maria. Nah, kan lebih asik nanti kalau anak-anak kalau mau berdoa Salam Maria. Oh, doa Salam Maria. Oh, ada tangan berdoa saya. Doa Salam Maria. Buka, baru di sini kita buat doa Salam Maria. Salam Maria. Kita buat di sini semua. Salam Maria penuh rahmat. Nah, begitu ya. Seterusnya penuh rahmat. Nah, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Gitu. Inilah doa Salam Marianya. Udah selesai. Nah, kalau mau buat supaya lebih bersemangat, boleh dibuat pernak-perniknya di atas. Contohnya buat saya. Oh, warnanya kita buat yang lebih bagus. Saya cinta Yesus. Cinta boleh dibuat bentuk love. C. Baru di bawah boleh kau buat namamu. Nama saya Nels. Boleh dibuat tahunnya. Oh, ini saya buat September 2020 misalnya. Atau kalau pas buatnya Oktober 2020. Oktober ya, Oktober 2020. Nah, boleh dibuat di sini bunga-bunganya supaya menarik. Nah, menarik, jadi bagus. Nah, seturut kreatif anak-anak. Anak-anak suka buat bunga, boleh. Kalau buat bebek-bebek, boleh. Oke. Nah, ini dia. Yes. Jadi, ini dia tangan berdoa. Doa Salam Maria. Nah, jadi boleh lagi nanti buat ini doa Salam Maria di dalam isinya. Nanti kalau mau buat doa Bapa Kami, buat lagi kemuliaan dan seterusnya. Boleh juga ayat-ayat emas. Demikian, terima kasih. Selamat mencoba. Dadah. Ayat emas dari bacaan kita pada hari ini adalah diambil dari ayat 37, yaitu akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Bapa, pada saat ini kembali kami memohon kepadamu karena berkat yang Engkau berikan sehingga kami bisa mengikuti ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Bapa, tinggallah di hati anak-anak kami ini supaya Engkau selalu menjaga, melindungi dan memberikan kesehatan buat anak-anak yang kami cintai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Demi nama Bapa
Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik-adik sekami, dengan ini ibadat Minggu Gembira kita hari ini sudah selesai. Mari kita tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Mari kita mengakhiri Minggu Gembira kita dengan bernyanyi dan bersuka cita. Berkati sepanjang hidupku diberkati.